Ya, mari kita pantau persiapan jelang Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Sudah ada rekan Dilami Aulia di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan Wenda Naura di kawasan Patung Kuda. Kita terlebih dahulu ke Dilami terlebih dahulu di Monas, Jakarta Pusat. Silakan Dilami dengan laporan Anda. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dari sore saya capek banget Juno karena berkeliling di kawasan Monas ini untuk melihat berbagai macam alutsista dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Nah, sekarang saya mau eksplor dulu nih alutsista milik Angkatan Darat. Ini namanya adalah P6 Ataf nih Juno. Ini adalah kendaraan taktis milik Angkatan Darat, di mana di dalamnya dapat muat 5 personil, 2 di depan dan 3 di belakang. Kemudian ini juga dilengkapi dengan minigun ya. Jadi nanti ada 1 personil yang saya tunjukkan Juno. Ada 1 personil yang duduknya ini di tengah ya, atau bisa kita bilang sniper karena di atasnya ada minigun. Nah, mobil ini juga sangatlah kecil namun simple Juno, karena kalau ada musuh yang menyerang, personil di sini bisa langsung keluar Juno, karena praktis ya. Kalau di Anoa itu kan memang cukup tertutup begitu ya, jadi memang cukup susah kalau misalnya musuh langsung menyerang. Namun kalau di kendaraan ini, kalau ada musuh mendekat dan mulai membahayakan, dari para pasukan ini bisa langsung keluar untuk mengamankan diri. Selain itu Juno dan juga pemirsa, saya juga tadi lihat ada kendaraan dari Angkatan Laut namanya BVP yang merupakan kendaraan amfibi, bisa digunakan di darat dan juga di laut ya. Dari sore ini sangatlah antusias juga nih Juno, bukan hanya saya tapi pemirsa di sini juga antusias masyarakat untuk melihat-lihat kendaraan alutsista taktis di sini. Coba kita tanya-tanya ya Juno, seperti apa sih kesan mereka melihat-lihat, bersuah-foto, bahkan merasakan menaik langsung gitu ya di kawasan Monas ini. Halo, selamat sore. Wah, ramai sekali Juno nih. Halo ibu-ibu, dari mana ini? Dari Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Iya, Semper. Iya, ini dengan ibu siapa? Ibu Iis Ramawati. Ibu Iis, dan ini bu siapa? Ibu Badria. Oke, gimana bu kesannya lihat langsung? Bahkan anak-anak ada bisa duduk nih langsung. Iya, senang sekali. Senang sekali. Bagus. Alat-alatnya juga canggih-canggih, alat-alatnya. Baru nyampe. Ini langsung ngeliat iya. kendaraan. Seru ya bu ya? Iya, seru sekali. Pokoknya merakyat lah. Pokoknya merakyat. Iya. Kalau misalnya besok mau datang ke sini kan? Insya Allah datang. Oke sih. Iya, pagi ya. Iya, pagi. Terima kasih ibu. Iya, sama-sama. Bersuah foto kembali. Oh Juno, antusiasnya sangatlah terasa sekali dan hangat sekali di sini. Karena kalau misalnya kita bingung dan bertanya, dari pasukan TNI juga ini informatif sekali menjawab pertanyaan dari para masyarakat. Jadi kalau Juno habis siaran ke sini sama saya, kita bikin liputan atau kita bisa bersuah foto di sini Juno. Kembali ke Anda. Dilami, deket sih sebenarnya ke Monas. Nanti saya coba main deh ke situ ya. Terima kasih Dilami. Kita ke Wenda Naura di kawasan Patung Kuda yang juga memantau kira-kira arus lalin karena kita tahu persiapannya mulai dari hari ini. Silakan Wenda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80 pada sore hari ini masih berlangsung dengan lancar dan memang belum ada pengalihan arus lalu lintas secara hari ini. Dan bisa dilihat Juno dan juga pemirsa, bisa dilihat langsung bahwa situasi arus lalu lintas di sekitar Monas pada saat ini masih terpantau lancar, meskipun memang terlihat ramai kendaraan yang melewati kawasan Monas, tepatnya di kawasan Patung Kuda ini. Namun tidak terjadi kepadatan ataupun kemacetan yang cukup signifikan ya Juno. Namun memang di sisi sebelah barat, di Jalan Medan Merdeka Barat, memang terjadi sedikit adanya kepadatan. Hal tersebut dikarenakan penumpukan kendaraan yang mana dikarenakan di Jalan Medan Merdeka Utara yang memang sudah ditutup selama beberapa hari ini menjelang peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80 ini. Nah, jadi untuk Anda pemirsa yang akan melintasi kawasan Monas, ini pada hari ini, sore hari ini hingga malam hari nanti ini masih normal, masih bisa dilalui kendaraan. Jadi silahkan bisa dilewati dengan normal ya. Namun
untuk besok pada saat peringatan hari ulang tahunnya berlangsung, ini memang ada beberapa pengalihan arus lalu lintas yang mana ini pun bersifat situasional pada saat parade sedang berlangsung. Jadi ini ada beberapa informasi untuk Anda pemirsa yang akan melintas ke Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara. Ini dialihkan ke Jalan Majapahit, lalu bisa diarahkan juga ke Jalan Juanda. Lalu untuk menghindari Jalan Medan Merdeka Barat, Anda bisa melewati Jalan Abdul Muiz, dan untuk menghindari Jalan Medan Merdeka Timur, Anda dialihkan ke Jalan Lapangan Banteng. Sedangkan kembali saya informasikan untuk Jalan Medan Merdeka Utara ini memang sudah ditutup sejak beberapa hari terakhir ini, karena untuk mobilitas yang lebih lancar gitu untuk para tentara yang akan mempersiapkan peringatan hari ulang tahunnya besok hari. Nah, untuk Anda juga pemirsa yang besok akan datang langsung ke Monas nih untuk melihat perayaan hari ulang tahun TNI yang ke-80 besok, disarankan untuk menggunakan transportasi umum. Dan juga untuk Anda pemirsa yang besok siangnya ini akan melintas ke sekitar Monas, juga ini disarankan untuk menyiapkan estimasi waktu lebih lama, karena memang pada hari besok ini diprediksi akan terjadi kepadatan di sekitar Monas, sehingga kemungkinan akan terjadi kepadatan di beberapa ruas jalan di sekitar area Monas. Kembali ke Anda, Juno. Wenda, ini yang harus diantisipasi karena berkaca dari tahun lalu perayaan yang sama, ini luar biasa, kawasan Monas, Kebon Siri, Gondang Dia, dan sekitarnya ini padat luar biasa. Jadi untuk Anda yang beraktivitas besok, mohon jadi notes untuk persiapan nantinya jelang puncak peringatan HUT TNI. Sekali lagi terima kasih Wenda dari Patung Kuda dan juga Dilami dari kawasan Monas. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, tim Asosiasi Psikologi Forensik mengungkapkan almarhum ADP sempat mencoba akses layanan kesehatan mental secara daring beberapa tahun lalu. Salah satu email menunjukkan korban ingin konsultasi soal dorongan untuk bunuh diri. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum tugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung
sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dan lingkungan terdekat dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini.